Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ari Widianto selaku Kepala SD Negeri Lanteng Baru, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri Lanteng Baru. Di sini saya mohon izin waktunya untuk berbagi. Kemarin saya dapat tugas dari pelatihan coding KA Kabupaten Bantul untuk mendiseminasikan praktik baik KA tingkat SD. Nah, di sini saya akan menyampaikan atau sharing pemahaman tentang berpikir komputasional untuk siswa SD. Nah, apakah itu berpikir komputasional? Kalau saat ini kan coding tahunya itu tentang pengaplikasian komputer atau membuat aplikasi. Tapi sebelumnya itu kan sebenarnya coding itu ada cara atau mindset berpikir, yaitu salah satunya berpikir komputasional. Nah, tujuan dari ini yaitu yang pertama memahami konsep dekomposisi, kemudian mengenal elemen pengenalan pola, kemudian menjelaskan abstraksi dan menjelaskan harus tidak boleh langsung menemukan kebijakan atau mencari jawaban, tapi kita harus mengidentifikasi masalahnya apa, terus ditimbang baik buruknya, kemudian kita baru bisa menentukan kebijakan atau solusinya. Nah, itu paling tidak kita meniru cara berpikir komputer. Jadi harus ada step by step sampai kita menemukan jalan atau solusinya. Jadi itulah berpikir komputasional. Nah, kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari yang komputasional itu misalnya dari yang paling simpel, merapikan tas sekolah, jadwal kemudian dirapikan masukkan ke tas lagi. Nah, cara simpel yang lainnya juga membuat segelas susu. Di sini juga merupakan salah satu kebiasaan dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi, sarapan, makan makanan bergizi, salah satunya itu dengan minum segelas susu. Nah, di sini siswa itu bisa membuat step-step langkah dalam membuat susu. Misalnya dari menyiapkan gelas, menaruh gula, menaruh susu, takarannya warna hijau. Itu berarti tandanya boleh jalan. Diajaran bagaimana sebelum berjalan, lihat tengok kanan, tengok kiri, kemudian menyeberang pada jalurnya atau melalui zebra cross. Kemudian pilar-pilar dari berpikir komputasional. Yang pertama dari dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Proses memecahkan masalah kompleks menjadi bagian yang lebih kecil, atau dengan yang lebih singkat itu diteliti satu-satu menjadi bagian kecil, masalahnya seperti apa nanti diurai. Kemudian ada pengenalan pola, yaitu identifikasi pola, kesamaan yang berulang dalam data atau di berbagai masalah. Kemudian ada lagi abstraksi, proses mencari informasi. Nah, di sini yang sangat penting abstraksi itu cari informasi sebanyak-banyaknya dari sumber A, sumber B, sumber C, tapi nanti disaring mana informasi yang paling akurat, yang paling benar. Jadi tidak menimbulkan kesalahan atau kesalahan miskomunikasi. Kemudian ada algoritma. Di sini algoritma melibatkan urutan instruksi. Misalnya tadi ada menganalisis data secara menyeluruh dan menyusun solusi secara efisien dan efektif. Jadi menyusun solusinya itu yang efisien dan efektif atau tepat. Nah, tujuannya dengan pendekatan algoritmik dan analisis pola, murid belajar membuat keputusan berdasarkan logika, bukan hanya dugaan. Jadi ketika ada masalah, kita telisik, wah ini masalahnya apa, nanti diidentifikasi, kemudian kita selesaikan atau menemukan masalah itu diurai dengan logika, bukan hanya sebagai dugaan, jadi valid informasinya. Selain itu, tujuan untuk berpikir komputasional, banyaknya pekerjaan di masa depan yang menuntut kita untuk selalu sigap atau siaga dengan IT. Jadi melatih murid untuk terbiasa dengan IT atau gadget. Kemudian dengan berpikir komputasional, murid terbiasa menghadapi kompleksitas dalam belajar. Kemudian juga bisa menerapkan teknologi yang sedang berkembang. Nah, kemarin bersama murid kelas 5 kita sudah mempraktikkan salah satu game untuk cara berpikir komputasional, yaitu salah satunya dengan bermain blok limase dan blackboard. Nah, blok limase dan blackboard kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Seperti peta ini. Nah, ini menunjukkan untuk murid
untuk bisa mencapai tujuannya. Nah, di sini ada contoh. Ini terdiri dari permainan 1 sampai 10 level. Itu mulai dari dasar dulu. Di sini ada contoh. Bagi atas lurus misalnya tinggal ditarik aja, tarik sana. Lurus, kemudian left, right, terus run. Sudah sampai tujuan apa belum? Oh, ternyata belum sampai tujuan karena masih ada langkah yang kurang tepat salah satunya. Nanti kalau untuk merubah bisa coba saya lihat dasar artifisial yang bisa diakses secara gratis. Sebenarnya itu game itu banyak sekali di internet, tapi kan sebagian besar itu berbayar. Ini kita cari yang contoh gratisan. Kemudian kita contoh lagi satu game yang menggunakan AI dengan gratis. Melatih murid untuk bagaimana menemukan peta. Dari sini bisa belok ke sini, lurus ke sini. Nah, programnya itu nanti bisa dilewat atau diambil dari sini. Mulai dari belok kanan, belok kiri, melompat, lurus, kemudian diulangi kembali. Mungkin di sini Mbak Dila mau praktek, bisa dibantu praktek ke depan, menginstruksikan dirinya. Kita coba dulu instruksinya. Taruh di sini nggak apa-apa. Tenang, cara taruh bawah. Terus setelah belok kiri, instruksinya bisa ketemu titiknya apa tidak? Ternyata masih belum bisa. Nah, ini sudah berhasil Bapak Ibu sampai tujuannya. Sudah belajar tentang KA yang paling dasar untuk siswa SD. Nah, kemarin pas praktik itu kendalanya terbatasnya sarana prasarana digital. Kemudian murid masih asing terhadap KA, terutama cara berpikir komputasional. Nah, alhamdulillah kita sudah mempunyai smart board ini atau IFB untuk pembelajaran digital maupun pembelajaran mendalam untuk tingkat SD. Dan terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.